sebuah luka yang tak pernah kering. Kisah cinta terlarang di balik dinding rumah. Sahabat-sahabatku, malam ini di hadapan kalian semua, aku ingin membuka lembaran paling kelam dalam hidupku. Sebuah kisah yang selama ini kukunci rapat, bahkan dari diriku sendiri. Kisah tentang cinta yang seharusnya tak pernah ada, namun bersemi di tempat yang paling terlarang. Ini bukan sekadar cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata, cinta terlarang yang menghancurkan banyak hati, termasuk hatiku sendiri. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar mungkin akan membuat bulu kuduk berdiri dan air mata menetes. Awal mula bencana. Itu aku masih ingat betul. Udara di Jakarta kala itu terasa begitu panas, seperti bara yang membakar. Panasnya tak sebanding dengan gejolak di hatiku. Namaku Anissa, dan pada usia 20 tahun, aku merasa hidupku begitu sempurna. Aku adalah mahasiswi hukum yang idealis, dengan impian-impian besar yang kubangun bersama keluargaku. Ayahku, Pak Budi, adalah sosok kepala keluarga yang tegas, namun penuh kasih. Ibuku, Ibu Retno, adalah wanita anggun yang menjadi panutan. Dan kemudian ada dia, Rian, kakak iparku. Rian adalah suami dari kakak perempuanku, Maya. Mereka menikah saat aku masih SMP. Rian selalu menjadi sosok kakak yang baik, ramah, dan penuh perhatian. Ia selalu membantuku belajar, mengajariku bermain gitar, bahkan menjadi tempatku berkeluh kesah saat ada masalah dengan teman-teman. Aku tidak pernah melihatnya lebih dari sekadar seorang kakak. Atau setidaknya, itulah yang selalu kusugesti pada diriku sendiri. Titik balik itu terjadi saat Maya hamil anak kedua mereka. Kandungannya lemah, dan ia harus banyak istirahat di rumah orang tua kami. Rian, tentu saja, lebih sering berada di rumah kami untuk merawat Maya. Disinilah semuanya dimulai. Kedekatan kami berubah. Obrolan malam yang dulu hanya seputar pekerjaan atau perkuliahan, kini berganti dengan tatapan mata yang lebih dalam, sentuhan tangan yang tanpa sengaja, dan tawa yang hanya kami berdua mengerti. Ada sebuah malam yang tak akan pernah kulupakan. Hujan turun begitu deras, petir menyambar-nyambar. Maya sudah tertidur pulas, dan aku sedang membaca buku di ruang keluarga. Rian muncul, wajahnya tampak lelah. Ia duduk di sampingku, dan kami mulai bicara tentang banyak hal. Tentang impiannya yang belum tercapai, tentang beban hidup yang ia pikul, tentang kesepian yang kadang ia rasakan. Aku mendengarkan, dan entah kenapa hatiku terasa perilu. Aku merasa ada koneksi yang begitu kuat, seolah kami adalah dua jiwa yang tersesat dan akhirnya menemukan rumah. Tiba-tiba, ia meraih tanganku. Hangat. Begitu hangat. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Tapi aku tak bisa menarik tanganku. Matanya menatapku lekat-lekat. Ada keraguan, namun juga ada hasrat yang tak bisa disembunyikan. Dan kemudian, tanpa kata, ia mendekat. Ciuman pertama itu rasanya seperti tabu yang pecah. Manis, namun juga pahit. Aku merasa bersalah, tapi sekaligus merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah sensasi yang memabukkan, sekaligus menakutkan. Jeratan dosa dan rasa bersalah yang membakar. Sejak malam itu, semua berubah. Hubunganku dengan Rian menjadi rahasia yang kami simpan mati-matian. Setiap sentuhan, setiap tatapan curi-curi, setiap kata yang kami tukar, terasa seperti pedang yang mengiris hatiku. Aku tahu ini salah. Aku mencintai Maya, kakakku sendiri. Ia adalah orang yang paling baik di dunia ini, dan aku mengkhianatinya dengan cara yang paling keji. Rasa bersalah itu adalah api yang membakar jiwaku setiap hari. Aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali melihat Maya tersenyum kepadaku, setiap kali ia bercerita tentang kebahagiaannya dengan Rian, aku merasa seperti monster. Perutku mual, kepalaku pusing. Aku sering menangis diam-diam di kamarku, merutuki diriku sendiri. Mengapa aku bisa jatuh cinta pada orang yang salah? Mengapa aku membiarkan diriku terjerumus dalam lubang dosa ini? Rian pun tak kalah menderita.
Wajahnya sering terlihat murung. Ia menjadi lebih pendiam. Aku tahu ia juga bergumul dengan rasa bersalah yang sama. Tapi kami seperti dua orang yang terperangkap dalam jerat laba-laba. Semakin kami mencoba melepaskan diri, semakin erat jerat itu melilit. Kami saling menguatkan, saling mencari pembenaran. Meskipun di lubuk hati terdalam, kami tahu kami sedang melakukan dosa besar. Konflik internal ini menggerogoti diriku perlahan-lahan. Aku menjadi lebih sering menyendiri, menjauhi teman-teman. Prestasi kuliahku menurun drastis. Ibuku mulai khawatir. "Kamu kenapa, Nak? Ada masalah?" Tanyanya suatu hari dengan nada cemas. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, menahan air mata yang sudah diambang. Bagaimana bisa aku menceritakan semua ini pada ibuku? Bagaimana bisa aku menghancurkan hati orang tua yang sangat kusayangi? Badai yang tak terelakkan rahasia, sekuat apapun kita menyimpannya, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terkuak. Dan ketika itu terjadi, badainya jauh lebih dahsyat dari yang kubayangkan. Kejadiannya bermula saat Maya melahirkan anak keduanya, seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Safira. Kebahagiaan meliputi seluruh keluarga. Tapi di tengah kebahagiaan itu, ada retakan yang semakin lebar. Aku dan Rian tidak bisa lagi menahan diri. Sentuhan-sentuhan kami semakin berani, tatapan kami semakin kentara. Kami berpikir kami cukup pintar menyembunyikannya, tapi mata seorang ibu selalu lebih tajam dari yang kita duga. Suatu sore, aku sedang membereskan kamar Rian dan Maya. Maya masih lemah pasca melahirkan. Aku menemukan secarik kertas terselip di bawah bantal Rian. Itu adalah puisi. Puisi yang kutulis untuknya beberapa bulan lalu. Puisi yang mengungkapkan perasaanku yang terlarang padanya. Aku lupa aku pernah menulis itu. Dan sekarang, puisi itu ada di sana, di tempat yang sangat berbahaya. Aku langsung teringat. Malam itu, aku sempat menyelipkan puisi itu di tasnya. Tapi Rian bilang ia tidak menemukan. Ternyata, ia menyimpannya. Aku segera menyembunyikannya kembali. Jantungku berdebar kencang. Tapi sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, saat kami semua sedang makan malam, ibuku tiba-tiba menatapku dan Rian bergantian. Tatapannya tajam, penuh selidik. Aku merasa seperti ditarik paksa ke neraka. Kemudian, dengan suara bergetar, ibuku bertanya, "Ada apa antara kalian berdua?" Seketika, suasana hening mencekam. Ayahku menatap ibu dengan bingung. Maya yang sedang menyuapi Safira, mengangkat kepalanya, tatapan matanya polos, belum mengerti apa-apa. Rian hanya menunduk, wajahnya pucat pasi. Aku ingin kabur, berteriak, menghilang di telan bumi. "Ibu tahu ini salah kan, Nak?" kata ibu. Suaranya kini lebih tinggi, diselingi isakan. Ibu menemukan ini. Ia meletakkan secarik kertas di atas meja makan. Puisi itu. Puisi yang kutulis. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Ayahku terdiam, rahangnya mengeras. Maya menatapku dan Rian. Matanya melebar, perlahan-lahan mengerti apa yang terjadi. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Anissa, Rian, ini apa?" Suaranya bergetar, tidak percaya. Rian mengangkat kepalanya, menatap Maya dengan tatapan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Maya. Maafkan kami." Dan disitulah semuanya pecah. Maya menangis histeris. Ia menjatuhkan sendok di tangannya, memeluk Safira erat-erat. Kalian tegas sekali. Kalian mengkhianati aku," teriaknya, penuh amarah dan kesedihan. Ayahku berdiri, wajahnya merah padam. "Apa-apaan ini, Rian? Anissa, apa yang kalian lakukan?" Suaranya menggelegar, memenuhi ruangan. Aku belum pernah melihat ayah semarah itu. Aku hanya bisa menangis, tersungkur di lantai. Rasa bersalah yang selama ini kutahan, kini meledak dengan dahsyatnya. Aku merasa seperti sampah, tidak pantas hidup. Aku telah menghancurkan keluarga yang sangat kucintai. Aku telah menghancurkan hati kakakku sendiri. Pengorbanan dan sebuah plot twist yang tak terduga rumah kami berubah menjadi medan perang. Teriakan, tangisan,
dan keheningan yang menyesakkan bergantian memenuhi ruangan. Maya tidak mau bicara dengan kami. Ia mengurung diri di kamar, hanya mau ditemani ibuku. Ayahku mengusir Rian dari rumah. Hari-hari berlalu dalam kegelapan. Aku merasa kosong, hampa. Aku kehilangan nafsu makan, tidak bisa tidur. Bahkan bernapas pun terasa menyakitkan. Aku tahu aku pantas mendapatkan semua ini. Aku pantas menerima kebencian mereka. Suatu malam, ayah memanggilku. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya kini lebih tenang, meskipun masih ada rasa kecewa yang mendalam. "Anissa," katanya pelan, "kamu harus pergi." Hatiku mencelos. "Pergi kemana ya?" "Pergi jauh, jauh dari sini. Mulai hidup baru. Ibu dan ayah akan mengurus Maya dan Safira. Rian sudah pergi. Ini satu-satunya cara agar keluarga ini bisa kembali normal." Aku tahu ayah benar. Aku adalah penyebab kehancuran ini. Aku harus pergi. Tapi pergi kemana? Bagaimana aku bisa hidup tanpa keluarga? Tapi aku mencoba membantah. Tidak ada tapi, Anissa. Ini demi kebaikan kita semua, terutama demi Maya dan Safira. Ayah menatapku dengan tatapan yang mengatakan, "Aku mencintaimu, tapi kamu harus menanggung konsekuensi dari perbuatanmu." Keputusan itu terasa seperti hukuman mati. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk menebus dosaku. Meskipun itu tidak akan pernah cukup. Aku harus pergi. Aku harus berkorban. Demi Maya, demi Safira, demi keluarga yang sudah kuhancurkan. Aku memutuskan untuk pindah ke kota lain, memulai hidup baru dari nol. Meninggalkan semua kenangan, semua rasa sakit, semua penyesalan. Aku bahkan tidak berani berpamitan dengan Maya secara langsung. Aku hanya menulis surat, memohon maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku tahu ia mungkin tidak akan pernah memaafkanku, tapi aku tetap harus mengatakannya. Beberapa bulan berlalu, hidupku terasa berat. Aku bekerja paruh waktu sambil mencoba menyelesaikan kuliahku di kampus baru. Setiap malam, bayangan Maya dan Safira menghantuiku. Rasa bersalah itu tidak pernah pergi. Itu adalah luka yang tak pernah kering. Hingga suatu hari, teleponku berdering. Itu nomor ibuku. Jantungku berdebar kencang. Ada apa? Apakah Maya sakit? Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi? "Anissa," suara ibuku terdengar lemah, namun ada kelegaan di dalamnya. "Maya, Maya sudah sadar." "Sadar? Memang Maya kenapa, Bu?" Tanyaku bingung. "Maya, dia sempat depresi berat setelah kejadian itu. Dia tidak mau makan, tidak mau bicara. Kami semua sangat khawatir. Tapi, tadi pagi dia tiba-tiba memeluk ayah dan ibu. Dan dia menyebut namamu, Anissa." Air mataku tumpah. Maya memanggil namaku. Setelah semua yang kulakukan, dia juga bilang, "Dia memaafkanmu, Nak," lanjut ibu. Suaranya bergetar menahan tangis. Dia bilang, "Dia tahu kamu juga menderita." Dia bilang, "Dia ingin kamu pulang." Aku terkejut. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Maya, setelah semua yang kurasakan, bisa memaafkanku? Ini adalah plot twist yang tak pernah kubayangkan. "Dan ada satu hal lagi, Nak," kata ibu. Suaranya sedikit ragu. "Rian, dia mengirimkan surat untukmu." Aku merasa seperti tersambar petir. "Rian, surat?" Aku pulang. Dengan langkah gemetar, aku kembali ke rumah yang dulu kutinggalkan dengan hati hancur. Maya menyambutku dengan senyum tipis dan pelukan hangat. Di matanya, aku melihat kesedihan yang mendalam, tapi juga ada kelegaan. Kami berpelukan erat, menangis bersama, melepaskan semua beban yang selama ini kami pikul. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Pelukan itu sudah mengatakan semuanya. Kemudian, ayah memberiku surat dari Rian. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Isinya singkat. "Anissa, maafkan aku. Aku tahu aku salah besar. Aku pergi bukan karena ayahmu mengusirku, tapi karena aku tahu aku harus menebus dosa ini. Aku akan berjuang untuk menjadi ayah yang baik untuk Safira dan untuk Maya. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku akan berusaha."
Aku harap kamu bisa bahagia, Nisa. Kita sama-sama manusia yang tak luput dari kesalahan. Tapi semoga dari kesalahan ini kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jaga dirimu baik-baik. Air mataku kembali mengalir. Rian juga berkorban. Ia pergi bukan karena paksaan, tapi karena ia ingin bertanggung jawab atas kesalahannya. Ia ingin menebusnya dengan menjadi ayah yang baik untuk Safira dan suami yang baik untuk Maya. Sebuah harapan di balik luka. Kehidupan tidak pernah kembali seperti sedia kala. Bekas luka itu tetap ada, namun perlahan-lahan mulai mengering. Hubunganku dengan Maya tidak pernah seerat dulu, tapi kami berdua sama-sama belajar untuk memaafkan. Maya fokus pada kebahagiaan Safira, dan aku mencoba membangun kembali hidupku dengan pelajaran berharga yang kudapatkan dari pengalaman pahit ini. Aku tidak lagi jatuh cinta pada Rian. Perasaan itu sudah mati, terkubur di bawah tumpukan rasa bersalah dan penyesalan. Kini, aku hanya berharap ia bahagia dan bisa menjadi keluarga yang utuh bagi Maya dan Safira. Kisah ini, sahabat-sahabatku, adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tak seharusnya dan bisa menghancurkan segalanya. Tapi juga, kisah ini adalah bukti bahwa pengorbanan, rasa bersalah, dan air mata pada akhirnya bisa membuka jalan menuju penebusan dan pengampunan. Jangan pernah biarkan nafsu sesaat menghancurkan apa yang sudah kamu miliki. Karena harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang bisa kamu bayangkan. Aku harap kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan.